beberapa pilihan tadi untuk integrasi. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah market penetration atau penetrasi pasar. Jadi berusaha untuk meningkatkan pangsa pasarnya produk, baik itu berupa barang atau berupa jasa di pasar saat ini melalui upaya pemasaran yang lebih besar. Jadi poin utamanya adalah strategi pemasaran. Kemudian yang kedua adalah pengembangan market atau pasar. Jadi mengenalkan produk itu ke wilayah geografis baru. Kalau tadi pangsa pasarnya, market share-nya yang diambil, kalau ini ke wilayah geografis yang baru. Tadinya hanya satu kabupaten, misalnya wilayah pemasarannya Bapak Ibu ditambah 2 kabupaten. Nah, jadi semakin luas lagi wilayah pemasarannya. Kemudian yang ketiga adalah strategi pengembangan produk, yakni mencari peningkatan penjualan dengan memperbaiki atau memodifikasi produk atau jasa yang ada. Kalau ini tadi menambah wilayah geografis, kalau yang ini menambah produknya. Tadinya misalnya produknya cuma ada satu, dikembangkan lagi jadi 5 misalnya. Nah, itu adalah strategi pengembangan produk. Nah, kita coba bahas kapan kira-kira menerapkan strategi tersebut. Nah, kalau untuk market penetrasi atau penetrasi pasar, yang harus dilakukan adalah ketika tingkat penggunaan pelanggan saat ini dapat ditingkatkan secara signifikan. Jadi ketika pelanggan itu tuh sedang pengen-pengennya membeli produknya Bapak Ibu, nah ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan market penetrasi. Kemudian yang kedua adalah ketika pangsa pasar pesaing utama kita, kompetitor utama kita sedang menurun. Jadi total penjualannya si pesaing kita menurun, tapi industrinya tetap. Jadi konsumen itu sebenarnya masih punya keinginan untuk berbelanja produknya, cuma dia tidak mau membeli di tempatnya kompetitornya Bapak Ibu, pesaingnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah saat yang tepat ketika Bapak Ibu akan melakukan market penetrasi. Itu kesempatannya merebut pangsa pasarnya kompetitor. Kemudian yang ketiga adalah ketika peningkatan skala ekonomi memberikan keunggulan kompetitif lainnya. Skala ekonomi bagaimana? Skala ekonomi ketika daya beli masyarakat itu meningkat, UMR-nya meningkat, kemudian mungkin sudah dibagikan THR-nya, kemudian mau Lebaran. Nah, ini berarti kan kemampuan untuk berbelanjanya masyarakat kan meningkat, ya. Nah, ini adalah saat yang tepat untuk melakukan market penetrasi. Kemudian panduannya kapan mengembangkan pasar atau market tadi. Yang pertama adalah ketika saluran distribusi baru itu tersedia yang dapat diandalkan, murah dan berkualitas lebih baik lagi. Jadi ketika Bapak Ibu itu punya saluran distribusi yang baru, misalnya Bapak Ibu punya kenalan di kabupaten sebelah, punya partner di sana. Beliau menawarkan di sini loh, Mbok kamu jualan atau buka toko di sini. Karena produknya yang dipasarkan Bapak Ibu itu belum belum banyak di wilayah yang baru tersebut. Nah, partnernya Bapak Ibu menawarkan, ini saya punya satu ruko, kamu bisa berjualan di ruko itu, nanti hasilnya kita bisa sharing berdua. Nah, itu berarti kan ada yang menawarkan kerjasama. Saya berikan tempatnya, silakan kamu tinggal bawa barangmu aja, kamu jualan di tempat yang baru. Nah, ini berarti kan ada kesempatan untuk mengembangkan market atau pasar yang lebih baik, lebih luas lagi. Kemudian yang kedua adalah ketika sebuah organisasi sangat berhasil dalam apa yang dilakukannya. Jadi ketika Bapak Ibu punya produk, kemudian produk itu selalu habis terjual, bahkan mungkin ada permintaan ulang, pengen membeli lagi produknya Bapak Ibu. Nah, itu adalah saat yang tepat Bapak Ibu membuka cabang di tempat yang baru lagi. Jadi mungkin satu wilayah itu belum cukup, ditambah di wilayah yang lain, di wilayah yang lain lagi. Nah, itu adalah saat yang tepat ketika kita akan mengembangkan market atau pasar. Kemudian yang ketiga adalah ketika ada pasar baru yang belum dimanfaatkan atau tidak jenuh. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin melihat ada nih di wilayah ini belum ada toko roti yang jualan di sana. Ada mungkin swalayan tapi dia jualannya roti-roti yang enggak fresh, roti-roti kering yang biasanya kalengan. Nah, Bapak Ibu mungkin melihat ada kesempatan di sana. Saya buka toko roti yang masih fresh. Jadi toko roti basah niko yang mungkin cuma bisa dipajang 1 hari 2 hari. Tapi di sana itu ada konsumennya, misalnya ada banyak perumahan, ada banyak orang kantoran. Nah, berarti kan banyak yang akan membeli di sana. Nah, itu adalah pasar baru yang belum dimanfaatkan. Kemudian yang keempat adalah ketika sebuah organisasi itu memiliki kelebihan kapasitas produksi. Misalnya Bapak Ibu punya pabrik roti, kemudian ternyata
eh, habis membeli alat atau mesin yang baru dan kapasitas produksinya itu cukup besar. Kalau hanya digunakan untuk satu pasar saja, satu market saja. Nah, ketika produksinya itu banyak dan bisa melayani beberapa wilayah, beberapa market, nah lebih baik Bapak Ibu membuka toko yang baru lagi dengan pabrik yang sama, itu bisa disalurkan ke wilayah yang lain lagi. Jadi kalau mungkin saya ambil contoh kalau di Jogja itu ada toko roti Swiss House. Yang Swiss House itu banyak di Jogja, toko-tokonya yang memajang. Tapi dia tidak memasak di sana, tidak di Jogja. Ternyata ada pabriknya sendiri di Semarang. Jadi setiap subuh, mungkin sebelum subuh ya, pabriknya yang di Semarang itu selalu menyalurkan roti-roti basahnya itu menggunakan truk dibawa ke Jogja. Jadi roti-roti itu sebenarnya aslinya dibuat di Semarang, tapi dipasarkan di wilayah Jogja, tidak hanya di Semarang. Karena melihat di wilayah Jogja ini masih ada market yang mungkin bisa dimanfaatkan dengan membeli produk-produk dengan banyaknya konsumen tadi ya, banyak mahasiswa, banyak orang kantor, itu pasti akan lebih eh, menjanjikan untuk menjual roti basah di Jogja, tidak hanya di Semarang. Selanjutnya adalah kapan kita mengembangkan. Kalau akan kita mengembangkan pasarnya, jadi tidak hanya di satu kabupaten, tapi ada di beberapa kabupaten. Nah, di sini adalah kapan kita mengembangkan produk, kapan kita akan tidak hanya satu produk saja, tapi dua produk atau malah 5 produk. Nah, itu adalah yang pertama, ketika sebuah organisasi itu memiliki produk sukses yang berada dalam tahap kedewasaan dari siklus hidup produk. Mungkin ini juga sudah dijelaskan ya Bapak Ibu di materi pemasaran mungkin, atau mungkin di materi nopo nggih. Sepertinya di pemasaran. Biasanya manajemen pemasaran itu yang menjelaskan atau memperkenalkan siklus daur hidup satu produk. Jadi satu produk apapun itu ada usianya, ada tahapannya. Mulai dari dia lahir, bayi, kemudian balita, anak-anak, kemudian remaja dewasa, kemudian sampai lansia mungkin. Nah, itu juga ada di produknya, di dalam satu produk apapun itu. Nah, ketika ada satu produk usianya itu sudah mencapai tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan itu adalah ketika produk itu sudah matang, konsumen sudah sangat amat mengenal produknya Bapak Ibu, brandingnya sudah kuat, kemudian dia sudah banyak konsumen loyalnya. Nah, itu adalah saat yang tepat Bapak Ibu untuk membuat produk yang baru. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu tetap mempertahankan produk ini, nah sama seperti usianya tadi, setelah melewati tahap kedewasaan, dia akan melewati pada tahap mungkin usia yang lansia. Jadi dia akan ada penurunan permintaan di konsumen. Nah, jadi daripada dia sudah sampai mengalami penurunan dan akhirnya dilupakan oleh konsumen, kita harus siap-siap produk apa nih yang akan kita tawarkan ke konsumen supaya kita tidak kehilangan konsumen tersebut. Jadi, ketika Bapak Ibu sudah punya produk dan pada sampai tahap kedewasaan, nah kita berpindah ke produk yang lain. Nah, yang kedua adalah ketika sebuah organisasi bersaing dalam industri yang ditandai dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat. Jadi ketika satu industri, mungkin kalau sekarang industri makanan, ya, makanan pun juga sudah mengembangkan teknologinya. Kemudian jasa pengantaran makanan, kemudian bahkan jasa pendidikan pun sekarang sudah memanfaatkan teknologi. Nah, ketika sudah banyak pesaing kita menggunakan teknologi, itu artinya kita harus bersiap-siap bersaing dengan kompetitor yang bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Jadi kita harus siap-siap produk apa nih yang nanti akan kita siapkan mungkin dengan memanfaatkan teknologi. Jadi kita harus tahu bagaimana menghadapi kompetitor. Kemudian yang ketiga adalah ketika pesaing utama itu menawarkan produk yang berkualitas lebih baik dengan harga yang sebanding. Jadi ketika ada kompetitor, produknya sama, misalnya dia sama-sama jualan roti basah, harganya sama, satu bijinya itu mungkin 5.000, tapi dia rotinya lebih gede daripada punya kita. Jadi konsumen itu akan membandingkan ini rotinya sama-sama reganya 5.000, tapi punya kompetitor kita lebih gede. Nah, kalau itu yang terjadi, artinya kita coba tawarkan produk lainnya supaya konsumen kita nggak lari supaya mereka tidak tertarik dengan roti yang harganya sama dengan lebih besar tadi ya. Jadi kita siapkan produk lainnya yang bisa menarik perhatian konsumen.
Kemudian yang keempat adalah ketika sebuah organisasi bersaing dalam industri dengan pertumbuhan yang tinggi. Ketika industrinya itu sedang banyak-banyaknya konsumen, mungkin banyak konsumen yang tertarik membeli roti basah, apalagi kalau sekarang mau Lebaran gitu Bapak Ibu, biasanya permintaan untuk pengiriman parcel kan meningkat mau roti kering, mau roti basah, itu artinya pertumbuhan permintaannya sedang tinggi. Nah, ini adalah saat yang tepat untuk Bapak Ibu memperkenalkan produk baru, karena akan lebih gampang terjual, lebih gampang laku. Jadi memang kita harus tahu nih timingnya, waktu yang tepat kapan kita menawarkan atau memperkenalkan produk yang baru. Salah satunya adalah seperti saat ini, ketika mau Lebaran, banyak konsumen yang ingin membuat hampers atau parcel ya. Nah, salah satunya adalah mungkin parcel roti-rotian. Nah, ini ketika Bapak Ibu menjual produk yang baru, itu biasanya akan lebih gampang laku daripada di saat yang tidak seperti ini. Oke. Nah, selain tadi strategi yang tiga tadi, ya Bapak Ibu, ada satu lagi strategi bertahan atau defensif. Strategi bertahan atau defensif itu kapan? Itu adalah strategi ketika eh, market atau industri atau mungkin perusahaannya Bapak Ibu itu tuh dalam kondisi yang tidak baik. Jadi bertahan aja, tidak rugi aja itu udah syukur. Apalagi dapat untung itu udah masih mending. Nah, ketika kondisinya seperti itu, Bapak Ibu bisa menerapkan tiga strategi ini. Yang pertama adalah penghematan. Kalau penghematan tidak bisa bertahan, itu pindah ke divestasi. Ketika divestasi tidak bisa bertahan, itu kita likuidasi atau menutup. Nah, kita coba lihat kapan saat kita melakukan penghematan. Nah, strategi penghematan itu dapat kita lakukan ketika satu organisasi atau satu perusahaan itu adalah salah satu pemain yang paling lemah di dalam satu industri. Misalnya perusahaan itu adalah kecil atau mungkin dia paling enggak laku di antara kompetitor yang lain. Nah, ketika penjualan itu semakin menurun, nah kita akan menggunakan panduan penghematan. Ya. Baik, yang kedua adalah ketika sebuah organisasi itu terganggu oleh inefisiensi, kemudian profitabilitasnya rendah tadi, profitabilitas rendah itu karena keuntungannya penjualannya menurun, kemudian moral karyawannya juga sudah buruk karena mungkin merasa oh ini tokonya tidak maju-maju, ini pabriknya nggak maju-maju karena penjualannya terus mengalami penurunan, akhirnya karyawannya sudah mengalami apa nggih, depresi juga, ini kayaknya kalau kerja di sini nggak ada masa depan. Nah, itu adalah saat yang tepat Bapak Ibu melakukan strategi penghematan. Kemudian yang ketiga adalah ketika sebuah organisasi telah tumbuh begitu besar dengan sangat cepat, sehingga diperlukan reorganisasi internal yang besar. Jadi misalnya Bapak Ibu melihat ini saat yang tepat untuk mengembangkan organisasi, mengembangkan bisnis. Jadi Bapak Ibu membuka cabang yang baru terus-terusan tanpa melihat kekuatan di dalamnya. Apakah memang ketika membuka cabang yang baru itu konsumennya bertambah atau enggak, penjualannya meningkat atau enggak. Nah, ketika terus-terusan membuka cabang yang baru atau skalanya diperbesar, nah ini biasanya akan ada permasalahan di internal perusahaan. Nah, ini adalah saat yang tepat untuk berhenti dulu untuk mengembangkan bisnisnya, berhenti membuka cabang yang baru, saatnya untuk melakukan penghematan. Jadi proses produksinya agak dikurangi atau mungkin cabang-cabang bisa jangan buka lagi atau kalau bisa beberapa cabang yang nggak laku itu ditutup aja dulu. Jadi lebih fokus ke cabang-cabang yang memang produktivitasnya bagus, penjualannya juga bagus. Nah, kalau penghematan ini masih belum bisa bermanfaat untuk perusahaan, kita coba melakukan divestasi. Nah, kapan kita melakukan divestasi? Yakni ketika sebuah organisasi itu telah mengejar strategi tadi penghematan dan gagal mencapai perbaikan yang diperlukan. Jadi ketika kita sudah melakukan beberapa penghematan, tapi ternyata perusahaan masih mengalami penurunan terus-menerus, ya kita pakai strategi divestasi ini. Nah, ketika sebuah divisi itu membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk menjadi kompetitif daripada yang disediakan oleh perusahaan, kita melakukan strategi divestasi ini. Divestasi ini misalnya kita sedikit mengurangi beberapa cabang tadi, atau kita menutup beberapa pabrik. Jadi setelah penghematan biaya tadi tidak bisa memenuhi perkembangannya perusahaan, ya berarti kita harus menutup beberapa cabang, atau mungkin bahkan kita harus menutup beberapa bagian supaya perusahaan ini tetap berjalan. Kemudian yang ketiga adalah ketika sebuah divisi itu bertanggung jawab atas kinerja organisasi
yang buruk secara keseluruhan. Misalnya, ini ternyata ada divisi atau bagian marketing yang tidak berjalan dengan baik, yang seharusnya mungkin dia itu dapat meningkatkan penjualan, tapi ternyata strategi pemasaran yang dia terapkan selama ini itu justru malah membuat perusahaan itu mengalami penurunan. Ya udah, tim yang ada di marketing itu kita rombak saja. Kita ganti semuanya yang ada di tim marketing dengan tim yang baru. Karena kadang tidak mungkin kita menghilangkan departemen marketing ya atau divisi marketing. Karena kalau di dalam perusahaan, marketing itu adalah salah satu tumpuan utama di dalam perusahaan. Ya. Kemudian yang keempat adalah ketika sebuah divisi tidak cocok dengan bagian organisasi lainnya. Misalnya ada perusahaan yang pengen ikut-ikutan kompetitor. Jadi dia pengen menerapkan teknologi di perusahaan, dia bikin satu divisi teknologi. Nah, karena teknologi dia harus merekrut karyawan yang paham dengan teknologi, dia harus merekrut karyawan yang tahu tentang teknologi dan biayanya cukup besar. Nah, karena biaya cukup besar itu justru malah membuat perusahaan itu mengalami penurunan profitabilitasnya dan pada akhirnya berdampak ke bagian yang lain. Nah, ternyata bagian itu tidak memberikan efek yang cukup bagus untuk perusahaan. Nah, lebih baik divisi teknologi tadi ditutup saja daripada membuat perusahaan itu mengalami kekurangan pendapatan nggih, apalagi tidak ada dampaknya ke perusahaan, ya sudah lebih baik itu divisinya ditutup saja. Nah, ketika memang seperti itu, kita melakukan strategi divestasi. Nah, itu adalah tahapan kedua. Tapi ketika divestasi itu tidak bisa bertahan, kemudian perusahaan masih mengalami penurunan penjualan atau bahkan nanti penjualannya nol, tidak laku sama sekali, kita akan menerapkan strategi likuidasi. Likuidasi apa? Likuidasi itu perusahaannya dilikuidasi atau ditutup. Atau mungkin lebih baik ya sudahlah, mungkin dia dalam kondisi yang mungkin sudah agak bangkrut, lebih baik kita tutup sekarang saja daripada kondisinya memperburuk. Kita jual perusahaannya, kita jual aset-asetnya. Misalnya kita masih punya beberapa ruko, atau mungkin kita masih punya beberapa alat di pabrik. Nah, itu bisa kita jual. Hasilnya dari penjualan tersebut kita gunakan untuk membuat bisnis yang baru. Jadi ada kemungkinan bisnis yang ini kurang cocok, kita kelola, atau momennya kurang pas, ya lebih baik kita tutup saja daripada kita pertahankan terus-terusan justru akan membuat kerugian di dalam organisasi atau perusahaan, ya sudah lebih baik kita jual dulu aset-asetnya, kan kita punya cash. Cash itu akan lebih aman atau lebih gampang kita pegang daripada berupa bangunan ataupun aset-aset yang lain. Nah, jadi ketika tadi penghematan sudah tidak bisa berjalan, kemudian divestasi tidak bisa berjalan, pilihan terakhir adalah dilikuidasi atau ditutup saja. Nah, itu kita ganti perusahaan yang lain. Nah, itu adalah ketiga tahapan ya Bapak Ibu untuk di strategi penghematan atau strategi bertahan. Nah, saya rasa materinya sampai sini saja dulu Bapak Ibu, karena nanti materi selanjutnya yang mengenai porter ini nanti akan saya berikan lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, ini ada pertanyaan nggih. Saya baru cek di kolom chat. eh Model kurva U terbalik. Oh, nggih. Pripun iki Pak Nafi maksudnya ya tadi? Tadi saya pas tidak membaca komentarnya ini Pak. Monggo Pak Nafi. Nggih. Itu model kurva terbalik itu tentang apa namanya tumbuhnya suatu organisasi Bu. Jadi Nggih. dari yang merangkak berkembang, jadi terus di puncak umurnya kemudian di apa namanya istilahnya Penurunan nggih. penurunan lagi itu kan Oh, dari nggih. sistem. Waktu tadi pas menjelaskan itu ya Pak, Iya. usianya produk ya Pak. Iya. Iya, betul-betul. Jadi kurva U-nya itu adalah untuk peningkatan penjualannya, nggih, atau penjualannya. Yang tadinya masih kecil, kemudian berkembang, ke waktu dewasa dia jadi paling puncaknya, Iya. kemudian dia mengalami penurunan. Nggih, Makanya ada strategi tadi Pak Ibu, di mana perusahaan itu mempertahankan puncak apa namanya ya puncak posisinya itu tadi
agak penurunan tadi kan ada pengembangan Kemute lagi Pak Nafi. Oh, ya seperti itu Bu nggih. tadi Bu. Oh, nggih, nggih. Nggih, jadi kita bagaimana mempertahankan di puncaknya U-nya tadi nggih, Pak, dengan beberapa strategi tadi. Tadi nggih bisa mengembangkan di pasar yang baru atau dengan produk yang baru. Nah, ini lanjut juga dengan pertanyaannya Pak Suhar nggih, untuk mengembangkan usaha kita di tempat lain apakah harus riset pasar? Kalau menurut saya tetap harus riset ya Pak. Risetnya tidak berupa seperti bikin TABS atau skripsi ya Pak. Tapi risetnya itu bisa juga dengan datang saja ke sana. Karena kalau kalau di dalam berbisnis atau di dalam tempatnya seperti apa, kemudian marketnya seperti apa, konsumennya seperti apa, kan kita harus datang ke sana, bukan berarti harus bikin laporan gitu. Risetnya tetap harus riset, itu cuma istilahnya. Tapi tidak perlu harus sampai bikin laporan, harus bikin hitung-hitungannya. Kalau menurut saya, ketika kita akan berbisnis, ya kita harus datang ke tempat itu. Kita lihat dulu lokasinya, misalnya tempatnya, apakah ramai atau enggak. Kemudian kira-kira apakah ada kompetitor enggak dari jaraknya yang tempat usahanya itu. Jadi memang kalau mau membuka tempat baru menurut saya tetap harus ada riset walaupun tidak sampai ada yang riset mendetail ya. Mungkin ada mata kuliah namanya studi kelayakan bisnis ya Pak. Nah itu kalau itu sangat mendetail dari awal visi misinya perusahaan sampai ke perhitungan keuangannya yang mendetail, sampai lokasinya pun diukur dan digambarkan. Kalau itu terlalu terlalu detailnya. Tapi kalau untuk di real bisnisnya, saya rasa kita datang ke tempat, kita amati sesuai dengan pengalaman kita, itu sudah bisa menjadikan riset pas. Ngoten Pak Suhar? Oh, yes. Baik, matur suwun Pak Suhar. Bapak Ibu ada Nambahin lagi yang... Oh, nggih, monggo Pak Nafi. eh apa namanya istilahnya realitanya ya Bu untuk Mm-mm. masyarakat umumnya ini waktu di puncak kurva itu misal apa namanya usahanya itu lagi boomingnya di atas, kebanyakan dia jarang sekali apa istilahnya untuk mengembangkan atau melebarkan sayapnya, tetapi dia kebanyakan disitulah puncak puncak tingkat kenyamanan zona nyamannya gitu Bu. Jadi yang ada itu malah memperlama kurva yang turunnya itu istilahnya. Yang kebanyakan yang saya ketahui lah istilahnya banyak usaha-usaha usaha-usaha tua lah istilahnya. Dia yang apa mempertahankan apa Oh, nggih. puncak Mohon maaf, Pak kurvanya Nafi. tadi misal Sebentar ya, ya Pak. ya Iya, sebentar ya, Pak. oke siap. Konsultasi sebentar. Baik, saya lanjutkan. Monggo, Pak Nafi. Tadi yang kasusnya yang ada perusahaan, biasanya kalau ketika ada di puncak itu malah justru dia tidak mengembangkan produknya karena berada di zona nyaman tadi nggak, Pak Nafi nggih? Iya Bu, soalnya butuh riset dan cost yang tentunya juga tidak sedikit juga Bu. Mungkin di situ Nggih. yang menjadi pertimbangannya orang-orang apa perusahaan-perusahaan apa usaha-usaha secara umum. Nggih. Biasanya yang apa istilahnya kayak apa istilahnya kayak soto khas mana gitu biasanya kan Mm-mm. kayak gitu. Jadi dia mempertahankan itu meskipun ada kompetitor-kompetitor dia apa istilahnya bermunculan kompetitor tapi dia tetap
bagaimana dia bisa tetap sustain gitu di situ. Tidak ada pengembangan apapun, tidak ada, bahkan kita tawari mungkin mau adakah apa istilahnya modernisasi bentuk kayak gitu, yang jadi pikirannya mungkin kebanyakan ya cost-nya tadi, biaya lagi gitu. Mungkin itu yang biasanya yang kita ketemu di halayak umum gitu. Makasih Bu. Oke, baik. Matur nuwun Pak Nafi. Saya jadi kepikiran niku nggih. Beberapa kasusnya, kalau kasusnya kayak soto Bu siapa atau Pak siapa ngoten nggih. Itu mereka punya punya bukan usia nggih. Ritme yang sedikit berbeda kalau menurut saya. Apalagi kalau makanan-makanan khas nggih. Kalau di Jogja itu kalau Punya sotonya signature terkenal. sendiri kan. Iya, betul. Jadi mereka itu memang punya, mungkin kalau dulu awal-awal mungkin buka sotonya itu juga mereka harus bertahan, entah itu ada pembeli atau enggak, biasanya mereka bertahan terus sampai bertahun-tahun. Nah, lama-kelamaan mereka membentuk brandingnya dari sana, kalau menurut saya. Kalau di Jogja kan ada soto Kadipirong ya, terus habis itu napa meneh ya, ada beberapa warung-warung yang memang itu tuh legendaris dan memang sangat sedikit yang bisa bertahan sampai puluhan tahun. Dan itu menurut saya bukan berarti mereka bisa bertahan tanpa strategi nggih. Mereka tetap ada strateginya tapi nggak sampai yang seperti yang tadi nggih, sampai mengembangkan produk misalnya atau dengan ekstrim mereka membuka cabang baru. Ada yang bikin cabang baru itu ada. Tapi kalau bikin cabang baru mungkin juga penjualannya tidak akan sama dengan yang pertama. Nah, kalau yang kasus-kasus seperti makanan-makanan seperti itu nggih, yang sudah punya ciri khas sendiri, ada signature-nya tadi, itu mereka sebenarnya ada khas nilai keunikan yang tidak bisa diambil dari yang lain. Atau kalau yang materi SWOT kemarin itu adalah ada kekuatannya yang tidak bisa dibeli dengan yang toko soto-soto yang lain misalnya. Nah, itu yang agak sulit dicari sama kompetitor supaya mereka bisa mengalahkan soto tersebut misalnya. Nah, kalau perusahaan-perusahaan ini mungkin karena ini konteksnya adalah perusahaan besar ya Pak. Jadi misalnya kayak seperti Indofood, Wings Food, kemudian apa meneh nggih, yang makanan-makanan itu nggih. Jadi kan karena satu perusahaan tapi makanannya jenisnya banyak. Jadi saya dulu ingat ada, sampai sekarang ya masih ada nggih Supermi. Kan kalau Indofood itu ada Indomie, Supermi, Sarimi. Nah, yang paling laku kan Indomie. Kemudian Sarimi itu dulu biasanya saya dapatnya di Gendurenan. Nah, itu yang paling murah soalnya. Habis itu juga ada Supermi. Nah, kalau Supermi itu kadang marketnya agak lebih nggak terlalu banyak orang yang tertarik di Supermi itu. Makanya dia mengembangkan rasa yang lain. Yang biasanya dia cuma jualan Supermi rasa ayam bawang, dia kembangkan dengan produk yang lain, super mie yang khusus untuk vegetarian nopo-nopo ya. Nah, itu dia mencoba mengambil market yang baru. Nah, itu caranya bertahan supaya mereknya super mie itu tetap ada di masyarakat. Itu mungkin bisa digunakan untuk contoh yang ini. Tapi kalau misalnya yang soto, kemudian warung Padang misalnya, itu mungkin agak terlalu ekstrim, ekstrim menggunakan strategi yang seperti ini. Jadi tetap ada strateginya, tapi tidak se ekstrim ini. Mantan mungkin tambahan dari saya ya, untuk Pak Nafi dan juga yang Bapak-Bapak Pak Sari tadi juga. Monggo Bapak Ibu ada yang lagi yang mau menambahkan atau bertanya? Belum ada? Iya, baik. Kalau belum ada, mungkin materi saya sampai sini dulu nih, Bapak Ibu. Untuk PPT-nya nanti akan saya share. Saya titip langsung ke grup Mawon, nggih. Saya share ke grup Mawon PPT-nya. Kemudian karena ini adalah minggu terakhir sebelum minggu depan sudah Lebaran, nggih, Bapak Ibu. Udah mudik, udah siap-siap makan opor, bikin ketupat. Sekaligus saya mengucapkan mohon maaf lahir batin ya Pak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau misalnya banyak kesalahan, kekurangan. Siap, Bu. Semoga diampuni ya Pak. Boleh nilai cikat kiseng saya, Bu. Amin. Ini nanti nilai saya 50-50 dengan Pak Win ya Bapak Ibu. Jadi nanti separuh dari saya, separuh dari Pak Win. Jadi nanti semoga nilai dari Pak Win juga bagus ya Bapak Ibu. Ini ternyata bapak-bapak semua gitu. Oh pusing. Ya betul nopo-nopo Pak. Ini kan minggu terakhir. Oh, nah saya nggak bisa masak ini berarti saya.
nemenin bapak-bapak di kelas nih. Ya, baik. Saya rasa, oh ini kayaknya baru ada join yang satu nih Ibu-Ibu nih. Ya, saya rasa sekian dulu untuk kuliah kita hari ini, Bapak Ibu. Kemudian presentasi seperti biasa ya di grup. Saya cek tadi sudah ada. Kemudian untuk kita bertemu lagi setelah tanggal 26 ya Bapak Ibu. Nanti akan saya infokan lagi di grup. Sekian saja untuk kuliah kita hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulaen ya Bapak Ibu. Siap, Bunda. Salam.